terhadap gerakan boikot India, sah-sah saja itu dilakukan. Tetapi sekali lagi, jangan sampai melakukan tindakan anarkis, jangan sampai melakukan sweeping, jangan sampai melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum Tuhan, hukum agama, maupun hukum negara. Ramai sekali di Twitter tagar tentang boikot India. Bahkan sampai dengan pukul 22 sudah kurang lebih 9.987 pengguna Twitter yang meretweet tagar boikot India. Ada apa sebenarnya tiba-tiba kemudian begitu ramai di Twitter terutama tagar untuk boikot India? Sebagaimana kita tahu, tagar itu muncul karena adanya protes terhadap pernyataan juru bicara partai berkuasa di India, Bharatiya Janata, yakni Nupur Sharma. Beberapa waktu yang lalu, Nupur Sharma di dalam debat di televisi India menyampaikan pernyataan yang itu dipandang sangat menghina agama Islam. Pernyataan pertama beliau adalah, beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini disebut dengan kaum bumi datar. Dan yang kedua, beliau mengatakan bahwa nabinya orang Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, ini seorang pedofil yang menikahi Sayyidatina Aisyah yang masih anak-anak, masih berumur 9 tahun. Atas pernyataan ini kemudian mendapatkan reaksi keras dari umat Islam di penjuru dunia. Tidak hanya di India saja, tetapi juga di negara-negara lain, termasuk diantaranya di Indonesia. Maka seruan boikot India ini kemudian menggema melalui media sosial Twitter. Dan atas pernyataan tersebut, Duta Besar India untuk Qatar dan Kuwait sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, sekaligus kedua pemerintah tersebut menyampaikan protes keras atas apa yang dilakukan oleh politisi India yang ini dipandang merendahkan agama lain. Dan tidak hanya Nupur Sharma, politisi Bharatiya Janata yang lain, yakni Naveen Kumar Jandal, juga mendapatkan reaksi keras karena di dalam Twitter pribadinya, beliau juga menyampaikan kalimat yang kurang lebih dianggap melecehkan umat Islam. Atas kejadian tersebut, protes terhadap pemerintah India ini terjadi di beberapa negara di dunia, terutama negara-negara yang banyak penduduk muslimnya. Menyikapi hal ini, petinggi Partai Bharatiya Janata kemudian memberikan skorsing kepada dua politisi tersebut. Di dalam keterangannya, pihak Bharatiya Janata menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh dua politisi ini sangat-sangat tidak mencerminkan visi partai. Dan tentu saja, yang dilakukan kedua ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Partai berkuasa India, Bharatiya Janata, tidak pernah mentolerir perbuatan-perbuatan yang merendahkan agama apapun. Karena India adalah negara yang demokratis. Tetapi betapapun dua orang ini sudah dinonaktifkan oleh partai induknya, gelombang protes terhadap pernyataan keduanya ini tidak lantas surut. Bahkan kalau kita membuka tweet dari para pegiat Twitter di Indonesia, ada desakan kepada pemerintah Indonesia, kepada Presiden untuk juga memanggil Duta Besar India untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh dua politisi India tersebut. Nah, Nupur Sharma yang di dalam acara live tersebut sudah melakukan perbuatan yang dianggap menghina agama Islam ketika dipanggil oleh Komite Disiplin Partai Bharatiya Janata, justru membela diri dengan mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah bagian dari membela diri. Karena saking kesalnya, dia merasa simbol agama Shiva yang berupa air mancur ini dihina oleh umat muslim, dianggap sebagai air mancur biasa atau dianggap seperti tiang bendera biasa di pinggir-pinggir jalan. Sehingga saking kesalnya kemudian dia melontarkan dua pernyataan yang membuat umat Islam di dunia berang.
Apapun itu, saya kira seruan boikot India sesuatu yang wajar sebagai bentuk ekspresi kecintaan umat Islam terhadap agamanya dan terhadap nabinya yang dihina. Dan memang selama ini kita sering melihat orang-orang yang Islamofobia, yang anti-Islam, sering menggunakan diksi-diksi yang itu merendahkan agama Islam. Dan tentu seruan boikot itu tidak kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan anarkis, misalnya melakukan sweeping. Kita sangat berharap agar aparat pemerintah mencegah jangan sampai terjadi sweeping terhadap produk India maupun terhadap warga negara India yang ada di Indonesia. Karena itu sudah dilakukan, itu sudah menjadi pelanggaran hukum tersendiri. Kalau kemudian boikot itu dilakukan dengan tidak membeli produk-produk India, saya kira itu sesuatu yang bisa ditolerir. Tetapi kalau kemudian dilakukan sweeping dan tindakan anarkis, tentu hukum harus ditegakkan. Sebagai Muslim, secara pribadi, saya tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Nupur Sarma dan Naven Kumar Jindal. Dua-duanya sesuatu yang tidak beradab dan tidak berbudaya. Tidak perlu kemudian menyerang lawan debat dengan menyerang agama, suku, ras, budaya. Tidak perlu itu dilakukan, karena itu menunjukkan ketidakdewasaan. Di samping itu, tentu ada nilai-nilai besar yang diusung oleh setiap Muslim berdasarkan ayat sucinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 134 menjelaskan mengenai kategori orang-orang yang bertakwa. Muslim yang baik pasti ialah seorang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Seorang muslim adalah orang yang bisa menahan amarah, menahan emosi. Jangan sampai lepas kendali. Silahkan boikot India, tetapi jangan lepas kendali. Jangan sampai kemarahan kita membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, baik itu hukum agama maupun hukum pemerintah. Wal'afina 'anil nas. Seorang muslim adalah seorang yang pemaaf, mau memaafkan kesalahan manusia. Ini penting, bahwa kita tahu yang dilakukan oleh partai Bharatiya Janata dengan menskors 2 politisi yang itu membuat gaduh, itu sudah dilakukan. Dan kedua politisi tersebut juga sudah menyatakan permintaan maaf, mengaku bersalah. Maka tentu atas dasar Al-Quran, atas dasar perintah agama kita terhadap orang yang bersalah, mengaku salah dan meminta maaf, tentu kita harus memaafkannya. Tindakan boikot produk India dan lain-lain itu adalah hal lain dalam rangka untuk membuka mata mereka agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya. Hal lain yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah. Orang-orang yang ketika ia melakukan kesalahan atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat Allah fastaghfiru lidzunubihim dan meminta ampun terhadap dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa selain Allah? Walam yushirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik tersebut, perbuatan dosanya, karena mereka mengetahuinya. Inilah saya kira kategori seorang muslim yang baik. Maka di dalam ayat tersebut, setelah kalimat wal'afina 'anil nas, dilanjutkan dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik itu tadi berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, bisa menahan amarah, mau memberi maaf kepada manusia, kepada orang yang telah meminta maaf. Sehingga secara pribadi atas dasar keyakinan, keagamaan yang kita semua miliki, tentu kita memprotes keras atas apa yang diucapkan oleh Nupur Sarma dan Naven Jindal. Kita protes karena yang dia ucapkan, yang dia tulis di dalam tweetnya, itu sesuatu yang menghina, merendahkan agama. Tidak ada satupun agama di dunia yang membolehkan umatnya untuk merendahkan agama lain. Karena sungguh
kemuliaan seorang yang beragama adalah pada saat ia menjadikan agamanya sebagai wasilah untuk menghormati agama lain yang berbeda. Terhadap gerakan boikot India, sah-sah saja itu dilakukan. Tetapi sekali lagi, jangan sampai melakukan tindakan anarkis, jangan sampai melakukan sweeping, jangan sampai melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum Tuhan, hukum agama, maupun hukum negara. Mudah-mudahan dengan kita semua melaksanakan hal tersebut, kita semua tetap damai. Terima kasih. NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.